Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sinsila Laurika Bait, NIM 19190365, Prodi Akuntansi Semester 3, Mahasiswa Universitas Kristen Artawacana Kupang. Baik, saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan mengenai obligasi. Yaitu yang pertama adalah pengertian obligasi. Yang pertama yaitu obligasi sebagai surat kontrak. Yang kedua, obligasi adalah yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayarkan sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Dan secara umum, obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Yang berikut adalah rating obligasi. Rating obligasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Kesnik Credit Rating Indonesia. Yang berikut adalah contoh rating dengan status kreditnya seperti yang ditampilkan pada slide. Yang berikut mengenai penilaian obligasi. Persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi yaitu seperti yang kita lihat pada slide. Rumusnya dan keterangannya adalah sebagai berikut. Nilai P adalah nilai sekarang obligasi pada saat ini atau T sama dengan 0. N adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI adalah pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya. R adalah tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar. Dan P adalah nilai par dari obligasi. Berikut adalah contoh soal yang pertama, yaitu obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar Rp1.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun, atau pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Yang berikut, jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah titik-titik. Menggunakan rumus dari persamaan penilaian obligasi, dan kita masukkan nilai-nilainya dalam persamaan tersebut sehingga menghasilkan Rp954 tambah Rp46 sama dengan Rp1.000 atau sama dengan nilai par. Jawabannya yang berikut yaitu dengan menggunakan tabel A1 dan A2, nilai obligasi XYZ juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga adalah 80 kali 11,925 sama dengan 954, dan yang kedua nilai sekarang dari pelunasan nilai par yaitu 1000 kali 0,046 sama dengan 46. Jadi total nilai obligasi XYZ adalah Rp1.000 atau sama dengan nilai par. Berikut adalah contoh soal yang kedua, yaitu misalnya dengan menggunakan contoh soal yang pertama, tetapi tingkat bunga pasar turun menjadi 10%. Maka perhitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai sekarang dari penerimaan bunga yaitu 80 kali 17,159, nilainya sama dengan 1372,72. Yang kedua, nilai sekarang dari pelunasan nilai par yaitu 1000 kali 0,1420, hasilnya sama dengan 142,00. Jadi total nilai obligasi XYZ sama dengan 1514,72 atau di atas nilai par. Materi yang berikut yaitu
tiga tipe obligasi. Ya, tiga tipe. Tipe yang pertama yaitu premium bonds, yaitu obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga premi. Yaitu yang berikut tiga tipe. Yang kedua yaitu discount bonds, yaitu obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga diskon. Tipe yang ketiga yaitu par bonds, yaitu obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Yang berikut adalah harga obligasi. Dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu A. Jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, atau yang pada contoh soal pertama, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya atau obligasi dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan diskon. Yang ketiga, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, yaitu seperti yang tadi pada contoh kedua, maka harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi. Harga obligasi sepanjang waktu. Yang pertama yaitu pada saat jatuh tempo nilai obligasi seharusnya sama dengan nilai parnya. Yang berikut, jika R dijaga konstan, maka yang pertama yaitu nilai dari satu premium bond akan menurun sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par, misalnya Rp1.000. Yang kedua, nilai dari suatu diskon bond akan meningkat sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par. Yang ketiga, nilai dari suatu par bond akan bertahan sebesar nilai par. Yang berikut tingkat bunga dan harga obligasi. Harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield obligasi. Yang berikut ini adalah maturitas dan harga obligasi atau perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar, pada berbagai maturitas dan pada kupon 16% seperti tabel berikut, yaitu yang penentuannya maturitas atau tahunnya. Yang pertama, harga obligasi pada tingkat bunga dan maturitas yang berbeda atau dihitung dalam rupiah, yaitu yang pertama penentuan 6%, 10%, 16%, 18% hingga 20%, dan nilai-nilainya seperti yang ditampilkan pada slide. Yang berikut tingkat kupon dan harga obligasi. Yang pertama, perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga juga tergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. Yang kedua, bila terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah akan relatif lebih berfluktuasi dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Yang berikut yaitu tingkat kupon dan harga obligasi, di mana perubahan harga obligasi dan tingkat bunga pasar pada obligasi maturitas 10 tahun pada berbagai tingkat kupon obligasi, yaitu seperti pada tabel, yaitu kuponnya dalam bentuk persen. Harga obligasi pada tingkat bunga dan kupon yang berbeda, yaitu dalam rupiah, yaitu perhitungannya mulai dari 6%, 10%, 16%, 18% hingga 20%. Dan perhitungan nilai-nilainya adalah seperti tabel yang ditampilkan pada slide. Yang berikut penentuan durasi. Untuk menghitung besarnya durasi dapat digunakan persamaan berikut, yaitu
seperti rumus yang kita lihat pada slide, dan keterangannya sebagai berikut, yaitu T sama dengan periode di mana aliran kas diharapkan dan diterima. N adalah jumlah periode sampai jatuh tempo. PV atau CVT adalah nilai sekarang dari aliran kas pada periode T yang didiskonto pada tingkat YTM. Dan P adalah harga pasar obligasi. Yang berikut adalah contoh soal yang ketiga, yaitu perhitungan durasi untuk obligasi maturitas 5 tahun, kuponnya 16% dan diperdagangkan dengan harga Rp1.000, yaitu jumlah tahunnya tahun pertama sampai tahun kelima, yang kedua aliran kas, yang ketiga PV atau faktor, dan yang keempat nilai PV, yaitu Rp4, sama dengan 2 dikali 3, yaitu PV dikali aliran kas, dan yang berikut adalah nilai PV dibagi dengan harga, dan yang berikut adalah tahun dikali harga. Dan perhitungannya adalah seperti yang ada di tabel, dan jumlah durasinya adalah 3,797. Yang berikut durasi modifikasian, yaitu untuk menghitung persentase perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga tertentu, maka kita bisa menggunakan durasi yang sudah dimodifikasi dengan cara berikut. Rumusnya yaitu durasi modifikasian sama dengan D sama dengan D per 1 tambah R, di mana D sama dengan durasi modifikasian dan R adalah YTM obligasi. Durasi modifikasian yang kedua yaitu durasi modifikasian dapat digunakan untuk menghitung persentase perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan tingkat bunga pasar, di mana perubahan harganya sebagai persen sama dengan min D per 1 tambah R dikali perubahan dalam R dalam bentuk persen. Yang berikut contoh soal yang keempat, yaitu dengan menggunakan contoh sebelumnya, yaitu durasi sebesar 3,797 atau yang kita lihat pada tabel tadi perhitungannya, dan YTM sebesar 16%, maka durasi modifikasiannya adalah 3,273. Atau pembuktiannya yaitu D sama dengan 3,797 per 1 tambah 0,16, hasilnya adalah 3,273. Lanjutan dari contoh soal keempat, yaitu jika diasumsikan terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3%, yaitu dari 10% menjadi 13%, maka perubahan harga obligasi akan mendekati min 9,82%. Pembuktiannya yaitu AP per P sama dengan min 3273 dikali 0,03 sama dengan min 9,82%. Yang berikut hubungan antara perubahan harga obligasi dan perubahan tingkat bunga dengan menggunakan durasi modifikasian, yaitu seperti pada grafik yang ada, yaitu hubungan antara perubahan obligasi dan perubahan tingkat bunga dengan menggunakan durasi modifikasian seperti yang kita lihat pada grafik berikut. Yang berikut adalah karakteristik obligasi, yaitu karakteristik umum suatu obligasi meliputi 1. Nilai intrinsik atau nilai teoritas dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, nilai par atau nilai prinsipal. Dan yang kedua yaitu tipe penerbitannya, yaitu dengan jaminan
versus tanpa jaminan, dan obligasi senior tanpa obligasi versus obligasi junior. Yang ketiga, bond indentures, dan yang keempat, call provision. Berikut jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang bisa diperdagangkan meliputi 1. Obligasi dengan jaminan. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang keempat, obligasi konversi. Dan yang keempat, obligasi yang disertai warrant. Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Dan yang ketujuh, payable bond. Dan yang ke-8, junk bond. Yang berikut nominal yield, yaitu nominal yield ditunjukkan oleh besarnya kupon obligasi. Misalkan suatu obligasi memberikan kupon sebesar 15%, berarti nominal yield juga berobligasi tersebut adalah 15%. Berikut current yield, yaitu bisa dihitung dari rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi, di mana rumusnya adalah CY sama dengan CI per PM. Rumus yield to maturity bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut seperti yang ada pada slide, di mana keterangannya adalah P harga obligasi pada saat ini atau T sama dengan 0, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, YTM yaitu yield to maturity, dan P adalah nilai par obligasi. Ya, rumus yang berikut yaitu mengenai yield to maturity. Di samping metode trial and error, kita juga bisa menggunakan rumus berikut untuk mencari tingkat YTM yang paling mendekati, yaitu seperti rumus 8.3 yang ada pada slide ini. Yang berikut yaitu contoh. Yang kelima adalah sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Nilai parnya Rp1.000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Contoh soal yang kedua, diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga di bawah par, yaitu 917,69 dengan menggunakan persamaan 8.2 untuk mencari nilai YTM-nya. Jawabannya seperti yang ada pada slide, yaitu dengan demikian maka YTM adalah sebesar 10% dikali 2, maka hasilnya 20%. Ya, yang berikut menggunakan contoh soal rumus 8.3 yaitu YTM-nya 19,73%. Yang berikut adalah yield to call atau YTC. YTC bisa dihitung dengan rumus berikut seperti yang ada pada slide, yaitu rumus yang ke-8.6. Yield to call di samping metode trial and error, kita juga bisa menggunakan rumus berikut untuk mencari YTC yang paling mendekati, yaitu seperti rumus yang ditampilkan di slide, yaitu 8.7. Ya, berikut contoh soalnya. Sebuah obligasi yang callable jatuh tempo 20 tahun lagi dengan kupon sebesar 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah Rp1.000 dan saat ini dijual pada harga Rp1.419,5. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan call price sebesar 1.180. Ya, penyelesaiannya seperti yang ada pada slide, dan dengan demikian maka YTM adalah sebesar 5% kali 2, yaitu sama dengan 10%.
Ya, penyelesaian YTC yang berikut menggunakan rumus 8.7 dan YTC-nya adalah 10,16%. Perhitungannya seperti yang ada pada slide. Ya, yang berikut yaitu yield yang terrealisasi atau horizon adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Ya, yang kedua, rumus untuk menghitung RY adalah sebagai berikut, yaitu rumus yang ditampilkan di slide 8.8. Nah, YTM yang bisa digunakan untuk menghitung realized atau horizon yield yaitu sebagai berikut. Rumusnya seperti yang ada pada slide, yaitu 8.9. Contoh soalnya, sebuah obligasi nominal Rp1.000, umur 20 tahun dan kupon 16% dijual pada harga Rp750.000. Investor mengestimasi bahwa dalam 2 tahun mendatang suku bunga yang berlaku akan turun sehingga diperkirakan harga obligasi akan naik. Estimasi harga obligasi pada 2 tahun mendatang pada saat suku bunga turun adalah Rp900. Penyelesaiannya seperti berikut. Dan himpunannya yaitu YR sama dengan 28,48%. Yang berikut kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi, yaitu kegunaannya yang pertama yaitu mengukur tingkat kupon, itu nominal yield, sedangkan current yield yaitu mengukur tingkat pendapatan sekarang. Yield to maturity atau YTM sama dengan mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh temponya. Yang berikut yaitu yield to call atau YTC, yaitu mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir realized atau horizon yield, yaitu kegunaannya untuk mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Yang berikut risiko obligasi, yaitu risiko obligasi dalam berinvestasi obligasi antara lain yang pertama, risiko bunga dan nominal tidak terbayar. Yang kedua, risiko obligasi sulit dijual kembali. Yang ketiga, risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar. Ya, contoh soal yang terakhir yaitu ilustrasi keuntungan berinvestasi obligasi. Ya, pertanyaannya, jika membeli sebuah obligasi dengan nilai par Rp100 juta dengan harga at discount 90 atau 90% dari nilai par rupiah 90 juta, masa jatuh tempo 5 tahun, obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 16% per tahun dan dibayarkan setiap tahun. Berapa perolehan yang diterima investor hingga jatuh tempo? Jawabannya yaitu yang pertama, perolehan kupon atau bunga yakni sebesar Rp16 juta per tahun, yaitu didapat dari 16% dikali Rp100 juta selama 5 tahun. Yang kedua, di akhir tahun kelima, kita juga memperoleh kembali nilai par dari obligasi tersebut, yakni sebesar Rp100 juta. Karena pembeli pada harga at discount 90, maka terdapat juga keuntungan dari nilai diskon, yaitu Rp10 juta, di mana 100 juta dikali 90 juta. Yang terakhir yaitu jadi perolehan investor selama menyimpan obligasi tersebut hingga jatuh tempo adalah kupon selama 5 tahun ditambah nilai diskonto. Ya,
Demikian penjelasan saya mengenai materi manajemen obligasi.